Ya, pemirsa, Anda menyaksikan Zooming with Primus yang kali ini mengangkat tema IPO saat pandemi. Diskusi akan menghadirkan sejumlah narasumber. Kita langsung saja bergabung dengan News Director Berita 1 Media Holdings, Primus Dorimulu. Silakan Pak Primus. Ada 21. Setelah kami, siapa yang IPO lagi, Pak? Sterling, Pak. Hari ini Indo Sterling. Indo Sterling. IPO pandemi. Sudah hadir di acara ini para narasumber kita yang kompeten di bidangnya. Yang pertama adalah Pak Septono Adi Junarso, adalah Kepala Divisi Layanan dan Pengembangan Perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pak Septono, selamat siang. Selamat siang, Pak. Hadir juga Ibu Frederica Widyasari yang biasa dipanggil Bu Kiki ya. Ya, Bang. Dirut PT Dana Reksa Sekuritas. Selamat siang Bu Kiki. Selamat siang Pak Primus. Dan pembicara kita yang ketiga adalah Pak Teddy T. Pak Teddy T atau Pak Teddy T ya. Ya Pak, selamat siang. Selamat siang, adalah Dirut PT Cashless Tbk. Nah, kita berdiskusi tentang prospek IPO saat pandemi. Ternyata yang menarik, walaupun banyak yang ketakutan terhadap pandemi COVID-19, tetapi calon-calon emiten rupanya optimistis, para pelaku pasar optimistis. Buktinya adalah dari Januari sampai hari ini tanggal 23 Juni 2020, sudah ada 28 emiten yang tercatat, emiten baru yang tercatat di pasar modal. Sehingga total emiten yang tercatat sampai hari ini sekitar 692 emiten. Memang pasar modal, para pelaku pasar modal mempunyai karakteristik sendiri. Mereka biasanya melihat jauh ke depan, karena menjadi investor memandang minimal 5 tahun. Jadi investasi di pasar modal itu minimal 5 tahun. Nah, bagaimana kondisi Bursa Efek Indonesia tentang pencatatan, dan banyak yang antar juga sudah ada di pipeline. Kita lebih dulu mendengar penjelasan dari Pak Septono. Silakan Pak Septono. Terima kasih Pak Primus. Bapak Ibu sekalian, benar sampai disampaikan oleh Pak Primus bahwa investasi di pasar modal adalah investasi yang sifatnya jangka panjang. Jadi walaupun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, tampaknya tidak terlalu menyurutkan minat bagi perusahaan-perusahaan yang akan go public pada tahun ini. Hal ini terbukti dari banyaknya jumlah IPO pada tahun ini, ada 28 tadi sudah disebutkan, dan di pipeline kami saat ini masih ada sekitar 21 IPO saham lagi yang masih dalam proses. Dan yang menarik adalah pada saat misalnya pada PSBB diumumkan sekitar bulan Maret, itu tetap masuk kurang lebih sekitar 18 perusahaan filing untuk proses IPO. Jadi tampaknya calon-calon perusahaan potensial IPO itu tetap menjalankan rencana mereka untuk bisa listing di tahun ini. Kemudian kalau saya boleh sampaikan, tadi jumlah perusahaan tercatat sampai hari ini ada 692 untuk saham. Bisa berikan datanya Pak, infografisnya ada? Saya sudah bisa minta tolong dibantu. Oh ya, iya ini, silakan Pak. Sudah ditampilkan, silakan. Oke. Silakan Pak, udah ada. Slide pertama, slide kedua. Mundur lagi Pak. Boleh. Terus ke belakang, ke depan lagi. Ini terakhir. Ya, oke, next. Ya, oke. Jadi sampai sudah saya sampaikan tadi bahwa jumlah perusahaan tercatat sampai dengan hari ini ada 692 untuk saham dan 117 untuk obligasi dengan total market cap sejumlah 5.700 triliun. IHSG per tanggal, ini data diambil tanggal 17 Juni, itu adalah sekitar 4.942
dengan nilai transaksi rata-rata per hari mencapai 7,71 triliun. Dan tadi juga disampaikan bahwa IPO saham sampai dengan hari ini sudah 28 IPO saham dengan total nilai 3,61 triliun rupiah. Di pipeline kami untuk obligasi sudah ada 30 emisi dengan 25 penerbit dengan nilai total 26,8 triliun. Di pipeline kami untuk saham masih ada 21 perusahaan yang rata-rata menggunakan buku Desember. Kemudian untuk di obligasi masih ada sekitar 34 emisi yang diterbitkan oleh 29 perusahaan. Total obligasi dalam pipeline kami kurang lebih sekitar 28 triliun yang akan diproses. Next. Berikut adalah grafik pertumbuhan IPO selama kurang lebih mungkin lebih dari 10 tahun terakhir, di mana kalau Bapak Ibu perhatikan sebelum 2017 IPO relatif tidak terlalu, hanya dalam belasan, ya mungkin hanya sekitar 31-23 paling banyak. Nah, mulai 2017 ke sekarang tampak sekali IPO tumbuh dengan cukup tinggi. Ini tidak lepas dari mulai dibukanya keran untuk IPO bagi perusahaan-perusahaan yang menengah kecil. Jadi kalau kita perhatikan nanti datanya akan saya sampaikan bahwa kalau sebelum tahun 2017-2018 mayoritas IPO didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang asetnya besar, yaitu di atas 250 miliar. Tapi 2018, 2017, 2018, 2019 mulai bergeser IPO menuju ke perusahaan-perusahaan yang lebih menengah dan kecil. Untuk sebaran sektor, saat ini memang mayoritas ada di trade service and investment, kemudian di finance dan property. Ya, ini tercermin di IPO 2020. Lanjut. Nah, ini hal yang cukup membanggakan dan menggembirakan bahwa IPO di Indonesia itu adalah salah satu yang terbesar dari sisi jumlah ya, tidak hanya di kawasan ASEAN saja, tapi juga secara global. Hal ini bisa dilihat di tahun 2019, Indonesia adalah IPO terbanyak di ASEAN. Ya. Dan di tahun 2020 sampai dengan kuartal 1, Indonesia masih yang terbanyak, ya. Jadi tahun 2020 Indonesia mencatatkan 18 IPO pada saat Q1 itu adalah sudah 58% dari total 31 IPO di kawasan ASEAN. Kemudian lanjut. Ya, ini tidak hanya di kawasan ASEAN juga, tidak hanya di kawasan ASEAN, tapi juga di dunia dibandingkan dengan global exchange yang lain. Tahun 2019 Indonesia menempati peringkat 7 terbanyak IPO dengan 55 IPO. Kemudian tahun 2018, tahun sebelumnya kita peringkat 10. Jadi kita naik dari 10 ke 7 dari 2018 ke 2019. Ini sangat menggembirakan dan cukup menunjukkan minat perusahaan-perusahaan untuk bisa go public di Indonesia. Lanjut. Nah, kalau kita melihat bandingkan, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ada pergeseran dari sebelum-sebelumnya banyak didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar. Ini adalah gambaran IPO perusahaan kecil itu dengan aset sekitar 25 miliar ke bawah. Kemudian pesawat medium itu antara 25 sampai 250 dan besar di atas 250. Bapak Ibu bisa lihat di tahun 2018 jumlah IPO small medium hanya berkisar 1 sampai dengan 3. Kemudian di tahun 2019 meningkat dan 2020 juga kembali meningkat. Jadi tidak mengherankan kalau jumlah IPO-nya menjadi makin banyak. Namun memang kalau kita perhatikan jumlah fundraising-nya sedikit menurun ya, karena dibagi dengan jumlah IPO lebih banyak. Lanjut. Nah, ini adalah gambarannya untuk perbandingan aset, dana yang dihimpun dan market cap. Jadi ini adalah perbandingan dari bulan Januari sampai dengan Juni
untuk 2018, 2019, dan 2020. Bapak Ibu bisa perhatikan, di 2018 rata-rata aset itu sekitar 3.490, kemudian untuk 2019 turun di 439, dan di tahun 2020 rata-ratanya 713. Ini dibandingkan dengan jumlah IPO sampai dengan Juni di 2018 sebanyak 20 IPO, di tahun 2019 14 IPO, dan di tahun 2020 28 IPO. Demikian pula dengan Finalize, sedikit turun dari tahun lalu 162 menjadi 129 di tahun 2020. Kemudian untuk market cap naik sedikit dari 691 menjadi 867 miliar. Lanjut. Dari sisi sektor, bisa dilihat bahwa tetap dominasi dari trade service and investment, kemudian properti, itu cukup banyak di tahun ini. Kemudian disusul dengan sektor finance, kemudian dan consumer goods. Lanjut. Dari sisi penggunaan dana, mayoritas hampir tidak berubah, akan untuk bisnis, untuk ekspansi bisnis dan untuk modal kerja. Lanjut. Nah, sedikit mengenai persyaratan, sejak tahun lalu kita sudah memiliki papan ketiga, yaitu papan akselerasi. Sampai dengan hari ini sudah ada 2 perusahaan yang dicatatkan di papan akselerasi. Salah satunya adalah Cashless yang hari ini Pak Teddy bisa hadir. Lanjut. Ya, mungkin dari saya itu Pak Primus, mungkin nanti bisa disambung dengan diskusi. Terima kasih Pak Sabtono, menarik sekali. Sekarang ke Ibu Kiki. Kan ada supply tadi, banyak cerah supply luar biasa. Nah, broker kan sekuritas ada di tengah-tengah, melihat bagaimana kekuatan demand. Bagaimana Bu Kiki membaca ini, data-data ini? Silakan. Terima kasih Pak Primus. Melihat data dari Bursa Efek Indonesia tadi, sebetulnya itu inline dengan belief atau faith on Indonesia economy, Bang. Jadi memang kalau kita lihat sebelum COVID ya, I'm talking sebelum COVID ya, confidence terhadap ekonomi Indonesia sangat baik ya. Kemudian kalau kita lihat prospek perusahaan-perusahaan yang potensial untuk IPO di Indonesia memang sangat besar. Ini bicara beberapa tahun yang lalu, sudah sejak beberapa tahun yang lalu, bahkan negara-negara tetangga kita yang kebetulan memang marketnya sudah saturated, di mana sudah hampir semua perusahaannya go public, mereka sudah mulai melirik Indonesia untuk potensi-potensi perusahaan ini, Bang. Jadi, terima kasih kepada SRO dan juga OJK yang telah membuat kemudahan-kemudahan juga, yang akhirnya yang dulu orang trennya lebih senang listing di luar, mungkin sekarang orang lebih senang listing di Indonesia, di mana memang banyak investor juga masuk. Kalau kita lihat tahun lalu net buy investor asing juga cukup tinggi, tapi memang tahun ini cukup berat. Tapi kalau kita lihat memang untuk listing ini, Bang, kan ini long term goal ya. Jadi sepertinya untuk beberapa perusahaan yang tadi disampaikan adalah sekitar 28 sudah listing tahun ini, tentunya mereka sudah punya optimism terhadap market Indonesia. Tapi tidak dipungkiri juga dari beberapa yang kami pegang di Danaksa Sekuritas, ada beberapa calon emiten yang kemudian mundur. Mereka postpone karena tidak confidence dengan situasi saat ini. Tapi memang ini lebih juga dilihat dari sektornya juga, Bang. Jadi tidak apply to all. Jadi lihat juga dari beberapa segmen tertentu yang mereka mungkin akan sangat terdampak dari COVID ini. Tapi sekali lagi, kalau IPO itu kan memang untuk tujuan strategik jangka panjang. Jadi dan ada yang mengatakan bahwa tidak ada yang pernah tahu the best time untuk masuk itu kapan, karena anything can happen. Jadi tentunya mereka juga sudah punya perhitungan-perhitungan yang matang untuk masuk di market saat ini. Itu Pak Primus. Baik Bu Kiki. Bung Teddy, ini Anda kok berani-berani ini go public listing ditekan di tengah badai pandemi COVID-19 ini. Silakan Pak.
sepertinya ini pertanyaan yang bukan pertama kali ya yang saya dapat dari Bang Primus. Sebelumnya juga saya sempat diinterview beberapa kali mengenai rencana kami untuk IPO di tengah pandemi ini ya. Dan saya sudah pernah jelaskan bahwa sebenarnya ini bukan mungkin suatu kebetulan juga kali ya. Karena sebenarnya rencana kami untuk lakukan IPO itu adalah udah sebelum ada pandemi dan semua krisis yang terjadi ini gitu. Dan ketika kita detik-detik mau listing, ketika kita minta izin dari OJK dan lain-lain, mulai pandemi itu mulai terjadi. Memang saya harus akui bahwa proses untuk melakukan convincing atau roadshow yang kita lakukan kepada calon investors itu sempat terkendala sekali ya, apalagi ketika kita ada social distancing dan lain-lain, benar-benar terkendala. Malah ada beberapa calon investors yang sudah di line up, ada beberapa yang mundur karena melihat dari kondisi perekonomian dan juga pandemi yang ada. Tapi itu tidak mengecilkan niat kami sebenarnya untuk akhirnya IPO. Dan pada saat ini saya bisa berbicara bahwa ini adalah suatu kebetulan yang mungkin kelihatannya susah ketika kami ini mau IPO, tapi ketika kita sudah akhirnya listing, ini suatu blessing buat kami gitu ya, bisa listing di saat pandemi ini. Karena ini market di mana semua market udah ke diskon ya. Iya. Apa blessingnya? Kita masuk ketika market sudah terdiskon dan kemudian ini kalau yang saya lihat ya, dilihat daripada retail investors di dalam secondary market justru lebih baik gitu loh pada saat sekarang ya. Jadi sesuai dengan cita-cita kami gitu. Jadi kita punya lebih banyak retail investors di dalam market Indonesia. Ya, jadi dari data yang disajikan oleh Pak Septono tadi, sampai Maret itu 18 emiten ya. Nah, perusahaan Anda listing ketika pasca WHO menyatakan bahwa COVID-19 sebagai pandemi, itu dinyatakan tanggal 11 Maret ya, tapi tetap go public juga. Nah, itu bagaimana waktu itu melakukan public expose? Semuanya lewat online. Ketika public expose kami masih di detik-detik terakhir sebelum dilakukan PSBB. Jadi tetap kita lakukan public expose dengan mengundang media dan juga key investors yang ada. Kemudian setelah kita public expose, ya itu mulai PSBB dan lain-lain. Jadi terkendalanya ketika kita mau melakukan roadshow ya, lagi book building itu terkendala. Makanya sempat kita mundur ya dari yang harusnya naiknya itu April jadi bulan Mei akhirnya. Itu book building itu terjadi bulan Mei? Book building terjadi semestinya di Maret. Kemudian saya April udah up and running. Nah akhirnya kita sempat delay ketika book building tersebut karena terkendala COVID ini. Iya. Itu banyak asing nggak yang ikut membeli, Pak? Enggak sih ya. Jadi sebenarnya kami kan juga ada part of our investors itu udah ada asingnya. Jadi kita justru mengajak local investors untuk bisa bergabung dengan emiten ini gitu, dengan cashless. Itu banyak retail investor ya? Ya. Jadi akhirnya kita lihat bahwa sebarannya sekarang lebih banyak retail investors dibandingkan institutional investors. Ketika rencana go public itu kan belum ada COVID ya. Itu sejak kapan tuh? Berapa panjang proses IPO? Kami sudah submit semuanya itu sebenarnya bulan Januari udah mulai Rek 1 ya. 20 Januari ya. Udah dengar-dengar COVID waktu itu? Belum. Baru kita dengar bahwa ini ada kejadian di China. Kemudian kita maksudnya mengantisipasi bahwa ini mungkin akan datang ke Indonesia, tapi nggak secepat yang kita kira ya.
Dan yang di ya, itu bikin heboh. Ya, pemirsa, kami akan lebih jauh membahas tentang bagaimana IPO di masa pandemi ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.